belajar teknikal. Kemudian kita juga sudah belajar MM atau money management. Kemudian untuk melengkapi analisis kita, maka wajib kita memahami yang namanya fundamental. Apa untungnya kita mempelajari fundamental? Ya, biar kita nanti tidak terseret candle yang panjang. Ya, dengan cara yang sama, kalau misalkan ada GBP, sama dilihat dari 48 menjadi 51 berarti berpotensi naik. Nah, ternyata rilisnya hijau juga naik. Ya, sekalian juga dipertimbangkan dengan market yang saat itu terjadi. Kalau marketnya misalkan tren turun kuat, biasanya kalaupun beritanya itu naik, dia naiknya sebentar habis itu turun lagi. Sehingga paling utama untuk mengendalikan market adalah teknikal. Ya. Tetapi ketika newsnya besar, maka teknikal itu juga nanti bisa dihabisi oleh fundamental. Ya. Dan itu hanya berlaku secara pendek, jangka pendek, tidak bisa jangka panjang. Sekali lagi, fundamental itu hanya flash, cepat, panjang dalam jangka waktu yang pendek. Artinya hanya untuk sehari itu saja. Tidak bisa dia membatalkan atau mengalahkan tren line yang panjang. Contoh begini. Nah, sekarang tren line-nya kalau kita melihat daily, tren line-nya tren naik. Maka walaupun nanti pengaruhnya itu sell, pengaruhnya melemahkan euro, maka dia sangat tidak mungkin dia langsung bergerak begini, habis begini. Misalkan ya, karena tren lainnya naik, tren panjangnya naik gitu. Oke, saya ukur dulu ya, saya lihat dengan warna merah. Karena ini bukan H1 tapi ini D1. D1 ini berhari-hari. Nah, berhari-hari ini misalkan dari sini, ini kalau saya tarik ke atas 3798. Kekuatan euro USD, pasangan euro USD satu hari itu sangat tidak mungkin 3708 sekian. 3700 sekian dalam kondisi normal tidak mungkin. Yang begini tidak mungkin kalau di euro. Sekali lagi kemarin sudah saya jelaskan kekuatan masing-masing. Jadi ada euro USD, itu kemampuannya maksimalnya dalam kondisi normal 1500. Ini dalam kondisi normal. Artinya tidak ada fundamental yang cukup ekstrim dan signifikan. Ya, perhatikan yang panjang-panjang begini. Nah, 1100, 1200. Ini 900. Yang panjang-panjang 800. Yang panjang lagi 1000. Ya, maka satu hari sangat tidak mungkin membatalkan tren yang panjang. Tren panjangnya begini. Jadi fundamental itu hanya bisa membalikkan tren saat atau hari ini. Kalau hari ini masih bisa, kalau tren panjang tidak bisa. Ya, begitu. Nanti selanjutnya bisa belajar sambil jalan. Pas nanti ada berita, biasa saya juga sering monitor, sering bantu analisa di grup. Nanti teman-teman nanti bisa sambil monitor di sana. Sebelum saya lanjut dari materi
fundamental ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya masuk di fundamental lagi. Yang tadi ini caranya. Kemudian fundamental apa saja yang biasanya sangat berpengaruh. Nah, saya buatkan catatan biar teman-teman nanti bisa melihat ya fundamental yang seperti apa yang nanti sangat berdampak. Dan ini harus difahami. Saya dulu belajarnya ketika ada fundamental saya catat. Ada fundamental yang besar, saya catat jam sekian, kemudian fundamentalnya apa saya catat, kemudian dampaknya seperti apa saya catat semuanya. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari dan memahami secara langsung dan pengamatan. Ya, kalau jenengan sudah ada yang membuatkan rincian dan rangkuman, tentu akan jauh lebih gampang. Ada yang mentoring jauh lebih gampang. Ini sudah saya buatkan catatan mengenai data fundamental dan dampaknya. Ya, nanti materi juga yang belum dapat nanti silakan chat saya, nanti saya bagikan semuanya. Yang pertama adalah NFP. Jadi NFP ini sering menjadi momok bagi trader yang tidak memahami. NFP ini biasanya 1 bulan sekali setiap hari Jumat. Dia di minggu pertama. Selalu dan selalu. Ini beritanya luar biasa. Dalam hitungan detik bisa bergerak cepat sekali. Diingat, kalau pengen tahu nanti bagaimana gejolaknya, bagaimana kecepatan gerak dari satu candle, bisa dimonitor pada hari Jumat minggu pertama. Jamnya sekitar 19.30 sampai 20.30. Kalau enggak jam 19.30, ya biasanya 19.30 ya 20.30. Ini data ekonomi yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja Amerika tentang jumlah tenaga kerja yang aktif selama periode 1 bulan. Ya, ini nanti bisa dibaca semuanya, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Yang penting tahu namanya NFP, Non-Farm Payroll atau Non-Farm Employment Change. Ini selalu mendapatkan perhatian khusus bagi trader-trader dunia. Dan ini bisa kita mengambil profit besar dari sana kalau kita paham nanti. Di dalam NFP itu selalu 3 paket nanti ya. NFP, Non-Farm Employment Change atau Non-Farm Payroll. Kemudian ada Average Hourly Earning, jadi pendapatan rata-rata, upah rata-rata per jam. Kemudian ada data pengangguran, ini selalu satu paket. Di dalam satu hari, di hari Jumat minggu pertama, ini selalu nanti satu paket ini. Kemudian yang berdampak besar lagi adalah FOMC atau Federal Open Market Committee. Ya, ini rapat dewannya Bank Sentral Amerika. Nanti ini berpengaruh di yang ada unsurnya USD, termasuk emas. XAU USD. Adalah Federal Fund Rate, jadi suku bunga ini sangat berpengaruh. Dalam hitungan detik bisa bergerak 800 pip. Ya, pengalaman panjang di sana. Saya biasa mendapatkan banyak dari berita-berita besar begini. Caranya kita menguasai bagaimana? Tentu latihan di demo saja dulu. Latihan itu semua ibaratnya harus dikuasai. Ya, jangan hanya puas dengan ini saya sudah profit, ini profit yang diperoleh bisa saja karena faktor kebetulan, bisa saja karena kita betul-betul analisa.
Ya, tergantung bagaimana kita membacanya. Kalau kita merasa analisa berarti akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berikutnya, berita besar berikutnya adalah eh, yang tadi French Flash Manufacturing PMI ini biasanya berpengaruh terhadap euro dan USD. Nah, ini paketnya selalu begini, ada 3 ini paket. Kemudian yang kelima adalah Core CPI atau Core Consumer Price Index. Ya, ini penjelasannya ada semua. Ini juga pengaruhnya besar sekali nanti. 100 sampai 500. Ya, dan seterusnya ini banyak nanti bisa datanya bisa saya share ke teman-teman semuanya untuk mendapatkan peluang dari fundamental. Di luar ini beritanya kecil-kecil. Di luar ini beritanya kecil-kecil, tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau yang besar-besar seperti ini yang di dalam catatan ini semua, termasuk Fed Chain Powell, ini Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve-nya, ya ini besar sekali dampaknya. Nah biasanya jam-jam malam yang begini nih, jam 1, jam 12, jam 10 gitu. Besar sekali dampaknya. Termasuk ada juga yang jam 1 malam itu selalu, kalau tidak jam 1, jam 10 biasanya FOMC. Nah ini biasanya jam 00 sampai jam 2. Ya, itu adalah mengenai fundamental. Kalau ada mau bertanya tentang fundamental silahkan di chat, karena kita nanti harus selesaikan setelah fundamental ini kita langsung ke manajemen psikologi. Karena fundamental ini harus dengan praktek nanti, kalau ada news harus dengan praktek. Kalau tidak dengan praktek tidak bisa membaca peluang dan pergerakannya. Karena yang menentukan juga nanti dari teknikal, dari pergerakan itu. Ini juga berpengaruh di analisa awal, tetapi nanti dicocokkan atau dikombinasikan dengan teknikalnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen psikologi. Biar teman-teman tidak selalu terlena dengan profit yang sudah diperoleh. Tidak bisa mengendalikan, harusnya sudah profit, harusnya sudah keluar dari market, masih saja otak-atik di sana. Maka yang terjadi adalah kena floating dan lama, dan akhirnya cut loss atau akhirnya bisa saja MC nanti di sana. Nah, ini adalah manajemen psikologi atau psikologi trading, seperti apa yang menjadi spirit dari trading itu, biar kita nanti bisa konsisten, biar kita nanti bisa profit dengan continue. Maka psikologi ini yang harus kita kendalikan. Ya, kita pinter analisa, kita jago dalam teknikal, tetapi sekali lagi psikologi kita kalau tidak bisa mengendalikan, tetap saja nanti bisa berantakan. Yang pertama, kesuksesan trading sebenarnya bukan terletak pada seberapa canggih trading sistem kita atau seberapa akurat analisa kita atau seberapa banyak indikator yang kita gunakan, bahkan dinilai dari seberapa besar kita pengalaman di sana. Tetapi ketika profit yang dihasilkan besar, belum tentu trading kita ini tanpa loss, ya. Belum tentu trading kita nanti bisa secara konsisten, ya. Belum tentu profit kita bisa berjalan secara continue, artinya berturut-turut secara konsisten. Maka ketika kita menggunakan teknik apapun, yang dinilai adalah seberapa lama kita konsisten
di dalam trading forex itu sendiri. Bukan tentang profit ratusan persen, bukan tentang profit ribuan dolar, tetapi seberapa lama kita konsisten dan eksisten di dalam bisnis trading ini. Tidak ada artinya ketika 1 bulan profit misalkan 2.000, ya misalkan 1 bulan, bahkan bukan 1 bulan, beberapa hari bisa 2.000 misalkan. Tetapi di hari berikutnya ini loss atau rugi MC. Maka tidak ada gunanya seperti itu. Untung ratusan persen, bahkan ribuan dolar, tetapi hanya dalam beberapa saat saja hilang atau habis. Yang berikutnya ada disiplin dan rasa percaya pada sistem trading yang kita anut. Ya, kita harus yakin dan disiplin dengan sistem trading kita. Kalau sudah cocok dengan karakter kita, maka setialah di sana, setia dengan sistem trading itu. Karena itu menjadi kunci sukses kita. Kemudian jangan lupa untuk terus semangat belajar. Terus semangat belajar, memperdalam, memperbarui ilmu sampai kapan saja. Ya, jangan merasa lebih jago, jangan merasa lebih bisa duluan, tetapi belajarlah banyak dari siapa saja, baik yang sudah pengalaman ya maupun yang sudah jatuh bangun. Ya, dari sana kita bisa belajar banyak. Kemudian falsafahnya apa? Filosofi tradingnya seperti apa yang kita nanti akan kita hadapi. Ya, kita dibayar bukan karena IP kita tinggi, karena kita jenius, IQ kita 200, bahkan pendidikan kita S3. Tetapi kita dibayar karena kita disiplin. Ya, market hanya membayar satu hal dari kita, yaitu disiplin. Siapa saja kalau disiplin, maka kita akan bisa dibayar dengan konsisten. Ya, berikutnya, psikologi berikutnya, ya selalu diingat disiplin. Yang kedua, bukan bola kalau tidak bundar. Artinya apa? Artinya ini konsisten dan disiplin juga sama, hampir sama dengan disiplin. Ya, kalau dari 10 trading kita hanya 9 yang disiplin, maka belum bisa dikatakan disiplin. Karena masih 9, padahal kita punya trading 10. Sebagai gambaran, kalau saya bilang berhenti merokok, tapi masih curi-curi, masih ngumpet-ngumpet merokok, itu berarti belum disiplin. Ya. Berikutnya, jangan obati luka bakar dengan api. Nah, ini sering terjadi ke teman-teman. Jangan obati luka bakar dengan api. Artinya ketika kondisi buruk, jangan tambah memperburuk. Biasanya ketika sudah floating banyak minus, ditambah lagi, order lagi. Ya, itulah namanya mengobati luka bakar dengan api. Maka saat market bergerak tidak sesuai dengan harapan, segeralah keluar atau kurangi lotnya. Yang terpenting adalah segera keluar dari zona itu. Ketika market bergerak tidak sesuai yang kita harapkan, maka segera keluar dari zona itu atau kurangi lotnya. Bukan malah diperburuk dengan membuka posisi yang baru. Ya, bahkan terkadang menjadi dendam, terus dan terus ditambah. Maka di situ akan terjadi overload nanti.
Ketika sudah overload, maka tidak ada yang bisa menyelesaikan, hanya menunggu diselamati. Ikhlas apa ikhlas? Ikhlas. Ya, ibaratnya begitu. Kecuali kita modalnya besar, bisa diinjek, ya bisa diinjek dana yang besar lagi untuk penyelamatan. Itu pun hanya sementara sebenarnya kalau lotnya terlalu besar, tidak bisa. Lot terlalu besar itu tidak bisa. Lot terlalu besar itu bukan berarti hanya satu kali, tapi ditumpuk-tumpuk itu bisa menjadikan lot menjadi besar. Ya, itu adalah jangan obati luka bakar dengan api. Berikutnya, jangan tolak rezeki. Ya, saya sering ingatkan ke teman-teman, kalau sudah untung, profit, dikira-kira sudah. Kalau misalkan target kita 100 pip, kurang lebihnya sekitar 90, 100 lebih sedikit, di-close sudah. Jangan menunggu terlalu lama, apalagi lotnya besar. Ya, ketika kita sudah close, profit close, maka itu pasti jadi uang, pasti jadi milik kita. Tidak mungkin diambil lagi sama broker, karena sudah close, selesai, kontraknya selesai. Artinya kalau di close itu artinya kesepakatannya sudah dijual, dibeli. Jadi yang kita dagangkan sudah laku. Ya, kalau sudah laku pasti masuk kantong sudah. Market telah menghidangkan uang untuk kita dengan bergerak satu arah yang kita harapkan. Tetapi banyak di antara kita sering tidak puas dengan profit yang kecil. Ya, sehingga ketika market malah berbalik, kita masih saja berharap. Ya, seperti yang saya jelaskan, berdoa. Jadi ketika market berbalik, kita berdoa, mudah-mudahan balik, mudah-mudahan balik. Maka akhirnya kita akan mengeluarkan banyak uang atau banyak kerugian. Diingat, tidak perlu serakah. Toh market juga buka terus menerus 24 jam, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Sekali lagi, jangan tolak rezeki. Kemudian jangan mengumpulkan atau jangan membuat gundukan dari air ataupun pasir, karena ini sama dengan menipu. Artinya satu hari penuh kita transaksi profit misalkan $1.000, profit $1.000 plus ya. Kemudian malam lagi masuk lagi, satu kali masuk lagi transaksi. Tapi satu kali transaksi ini kena floating panjang minus, bahkan menghancurkan dan menghabiskan profit yang kita bangun dari pagi tadi. Artinya janganlah membuat gundukan dari pasir, dari air, tapi buatlah gundukan dari tanah. Buatlah profit itu betul-betul bisa dinikmati. Bukan hanya gundukan dari air yang secara kasat mata dilihat, tetapi ketika didekati dia leder, ya, jadi langsung hancur. Karena itu sama dengan bohong. Sama halnya dengan kita profit, satu hari profit 1.000. Ya senang sudah profit 1.000, tetapi ketika kita masih bernafsu untuk masuk dan masuk lagi, tiba saatnya lelah pikiran kita, emosi kita tidak terkontrol, kondisi belum akurat sudah masuk, maka di situ kena floating. Floatingnya panjang dan akhirnya habis keuntungan kita. Itu sama saja dengan bohong. Kita cuma dikasih gambar uang profit 1.000, tetapi tidak bisa menikmatinya. Kemudian berikutnya adalah setia. Tadi yang sudah saya sampaikan, setia pada teknik yang kita gunakan, setia pada sistem yang kita gunakan. Jangan campur aduk gak karuan. Kalau kita cocok dengan indikator, gunakan. Kalau cocok dengan trading price action atau dengan candlestick, gunakan. Yang penting bisa sesuai dengan karakter kita dan bisa menghasilkan tentu. Kemudian jangan lupa untuk ambil catatan kecil untuk nanti selalu diabadikan. Saya dulu begitu sama. Jadi ketika saya mau masuk, alasannya apa, saya
catat di sana. Jamnya berapa saya catat. Nanti hasilnya bagaimana saya catat. Sehingga saya tahu, saya bisa koreksi. Ketika saya masuk dengan gambar candle seperti ini di kondisi market jam sekian, ternyata tidak betul, ternyata salah, berbahaya. Maka besok tidak bisa saya gunakan lagi. Dan itu digunakan untuk introspeksi dan koreksi kita. Lakukan seperti itu secara terus-menerus sebelum kita menemukan titik stabilnya. Setelah kita bisa menemukan titik stabilnya, maka bisa pelan-pelan dihapuskan atau ditinggalkan catatan-catatan itu, tinggal kita benahi sambil jalan. Kemudian carilah pakaian yang nyaman ya. Ini sama saja dengan cari sistem yang cocok dengan teman-teman. Dari sekian yang kita pelajari, kemudian dicoba dengan berbagai macam pengembangannya sesuai dengan karakter kita, gaya kita. Kalau dirasa kurang cocok, cari sampai yang cocok, sampai yang ketemu. Kalau sudah cocok, itu gunakan. Ya. Karena yang dipakai untuk orang lain belum tentu buat kita nanti cocok. Ya. Belum tentu untuk kita cocok nanti. Bisa saja itu hanya untuk orang lain yang cocok, belum tentu untuk kita. Karena itu carilah yang paling nyaman, cari pakaian yang paling nyaman. Bisa kita sharing ke teman banyak, sharing ke sana sini, yang terpenting cocok dengan karakter kita. Berikutnya, pastikan esok kita masih bisa trading. Artinya ketika hari ini kita sudah profit, belajar untuk menahan diri, disiplin, selesai, dan besok bisa lakukan lagi. Dan itu terus menerus seperti itu. Kalaupun ada minusnya, usahakan masih bisa recovery. Artinya walaupun minus, tetapi bisa di recovery menjadi plus atau minimal kerugiannya tidak terlalu banyak. Ya, jangan terburu-buru mengeruk profit yang sebanyak-banyaknya pada hari itu. Atau istilahnya overtrade, over position. Ya, karena itu sangat berisiko akan kita kehilangan banyak uang. Pastikan kalau sudah mencapai titik targetnya, kita belajar untuk keluar dari market. Belajar boleh, tetapi biasakan menahan diri untuk tetap konsisten di sana. Jangan sampai hari ini trading besar, besok balance-nya habis gara-gara malam kena MC, market yang berbalik. Kemudian sesuaikan ukuran bahu. Ya, mungkin kalau ini saya buat contoh, kalau SMP kita belum lulus, kenapa kita mikir untuk duduk di bangku SMA? Kalau trading mikro saja atau trading di demo saja kita sering MC, apalagi kita menggunakan standar. Artinya gunakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita itu mengatasi dengan lot 0,01 atau 0,2 misalkan, maka gunakan itu dulu sampai betul-betul kita menguasai. Jangan terlalu berambisi untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Kalau misalkan satu hari kemampuan kita bisa konsistennya 25% misalkan, jangan memaksakan untuk menjadi 50%. Ya, karena itu proses nanti. Yang ini jadi sesuaikan dengan ukuran bahu. Artinya sesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Karena kalau terlalu dipaksakan, ya misalkan kalau saya contohkan begini, ya kalau kita tidak kuat memikul 10 karung beras, hanya kuat memikul 1 karung beras, ya pakai yang 1 itu. Karena kalau kita memaksakan memikul dengan 10 karung beras, apa yang terjadi? Kita bisa keseliu, bisa kena sakit incok dan sebagainya. Dan ini sangat berbahaya. Sama halnya dengan trading. Ya, seperti itu mungkin salah satu dari psikologi trading kita. Kemudian saat gedung terbakar cepat keluar. Ini sama dengan tadi, ya, ketika marketnya berbalik, kita jangan menunggu lama
gunakan manajemen risiko yang sudah kita sampaikan. Cepatlah keluar dari sana, karena ketika kita mau menunggu dan menunggu, maka di situ peluangnya bisa kita jadi habis. Berikutnya ikuti arah angin. Nah ini ikuti arah trennya, kemana tren yang paling dekat saat itu. Jangan melihat tren yang 5 hari lalu, 10 hari lalu. Tren kalau kita H1, lihat H1 terakhir itu. Di beberapa hari candle terakhir di situ dilihat. Ya. Maka saya ibaratkan adalah ikuti arah anginnya. Ketika bertiup naik ke atas, ikut ke atas. Jangan melawan ketika sudah anginnya kencang ke atas. Kemudian menunggu. Ya, apa kemampuan utama diperlukan untuk seseorang pemburu yang handal? Tentu menembak. Bisa jadi. Tapi ada pepatah terkenal di antara pemburu, menunggu adalah separuh dari kesuksesan. Punya 1000 indikator dan 1000 sistem tidak ada artinya tanpa tahu cara menikmati masa menunggu. Artinya seperti yang saya sampaikan, lebih baik menunggu daripada kita masuk tetapi kena floating. Artinya kena floating panjang, kalau floating pasti. Maka menunggu peluang inilah yang menjadi tantangan kita, termasuk menjadi salah satu psikologi trading kita. Ketika sudah ada peluang yang bagus, ketika ada peluang yang luar biasa, maka segera gunakan. Mungkin kalau jenengan lihat metode yang saya gunakan adalah menunggu. Ya, saya mengibaratkan sebagai seorang sniper. Seorang sniper itu hanya harus bekerja dengan senyap, kemudian targetnya harus bisa terukur, jarak tembaknya harus bisa mengukur, arah anginnya harus bisa peka, kemudian sekali dor harus dapat buruan atau dapat targetnya. Beda dengan Rambo. Kalau Rambo pelurunya banyak, ditembakkan dengan berbagai arah, target memang dapat, tetapi kehilangan banyak peluru. Nah, seorang sniper tentu akan berpikir tentang pelurunya yang digunakan. Maka saya sering bercanda ke grup, 1 peluru 1 target. Artinya menunggu ini yang paling penting. Menunggu apa? Menunggu peluang. Peluang dari mana? Dari syarat-syarat yang sudah kita ajarkan. Minimal ada 3 syarat yang utama yang bisa untuk kita jadikan patokan untuk kita bisa open posisi. Baik, ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang waktunya untuk kita tanya jawab seputar pertanyaan materi yang kita sampaikan. Kalau nanti tidak ada, bisa bertanya yang lain yang terkait dengan trading. Kalau ada yang bertanya dulu, monggo. Ini saya bacakan, ada pertanyaan dari teman kita yang ada di Nusa Tenggara. Apakah info news dari Forex Factory selalu diikuti atau sinkron dengan fakta di MetaTrader? Misalkan news USD melemah, akan tapi faktanya menguat. Nah, apakah bisa terjadi seperti itu? Mohon pencerahannya. Jawabannya bisa. Sekali lagi, news itu kalau dampaknya kecil, kemudian trennya kuat, dia tidak bisa melawan. Sekali lagi, walaupun dampak news itu melemahkan atau memperkuat, tetapi kalau trennya berbalik, maka yang paling menentukan adalah teknikal. Kecuali beritanya, fundamentalnya yang berdampak besar. Apa yang berdampak besar? Yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Ada catatan 18 berita fundamental tadi. Ya, nanti saya bagi. Kalau berita-berita gurem, walaupun merah, tetapi beritanya berdampak kecil, maka tidak berpengaruh. Artinya tidak terlalu berpengaruh, walaupun memperkuat US dollar, ternyata kok malah melemahkan. Ya, karena pengaruh dari tren. Sekali lagi, tren itu bisa mematahkan fundamental. Sebaliknya, fundamental juga bisa mematahkan tren, tapi tren jangka pendek loh ya. Sekali lagi, bukan tren jangka panjang. Tren 1 hari bisa dipatahkan nanti dengan 1 kali berita. Tetapi 1 berita tidak bisa mematahkan tren yang panjang.
Ya, begitu jawabannya, Mas. Jadi yang paling pokok yang mana? Teknikal. Yang paling pokok kita baca adalah teknikalnya. Ikut arah angin seperti yang saya jelaskan di psikologi trading. Ikut arah angin. Ya, seperti ini contoh misalkan. Saya akan jelaskan contoh lagi ya. Nah, seperti ini. Ya, ini trennya kemana ini? Tidak ada tren begini nih. Kalau hanya berkisar di antara kotak ini tidak ada tren teman-teman. Jadi hati-hati kalau begini, kalau masuk di dalam begini hati-hati nanti. Ini kelihatan naik tadi kan, ketika pasangi sell, pasangi buy turun. Sebaliknya nanti ada merah, pasangi sell nanti naik. Ya hati-hati di area konsolidasi. Ya, ini area konsolidasi namanya, area sideways. Walaupun agak ke atas, tetapi masih dibatasi di area support dan resisten. Nih, perhatikan. Nah, di sini ujung ini. Nah, ini kan tadi sudah breakout. Breakout itu kalau sudah jadi candle, artinya sudah selesai, jadi history. Sampai di sini breakout. Kalau ini masih bergerak begini, masih belum, apalagi nanti ditutup di bawahnya itu bukan breakout lagi sudah. Pasti turun lagi nanti. Ya kenapa saya bisa meyakinkan? Ya kalau tutupnya begini nanti bisa turun lagi, pasti turun lagi. Tetapi karena ini masih bergerak, ini bisa berpotensi naik lagi. Maka walaupun ini di area resisten ini lebih sedikit begini ya, belum tentu naik teman-teman nanti. Kenapa? Diingat di sini ada penolakan yang panjang. Ya bisa saja nanti sebelum naik turun dulu. Dan turunnya kalau panjang kan ngeri dulu, itu maksud saya. Karena itu kalau ada berita pun tetap kita lihat teknikalnya. Kemudian jangan lupa untuk dikasih pengaman. Kalau misalkan pasang buy misalkan, ini kita pasangi buy. Contoh saya kasih. Di area situ kita pasang buy. Ya, di sini ya. Di area garis merah ini saya pasangi buy. Kemudian jangan dibiarkan sendiri kalau kita misalkan ragu. Soalnya masanya bingung. Hanya berada di area support resisten, maka kita bisa taruh di sana sell stop. Ya, sell stop itu ketika nanti menyentuh harga yang kita tentukan, maka dia akan sell. Jaraknya kita ukur sekitar 200 250 bisa. Ya. Atau kalau misalkan kurang panjang di sini, area sini. Di reject di sini. Misalkan begini kita kasih sell stop di sini. Sell stop 0,5. Jadi kalau kita pasang sell stop bisa sama lotnya, bisa lebih besar. Kalau sama artinya mengunci dari yang pertama ini. Mengunci itu ketika nanti menyentuh turun panjang, ya kita untungnya ruginya tidak besar karena terkunci di sana. Misalkan buy 0,25 0,25 ya, bukan 1, 0,25 sehingga ini separuhnya. Kemudian kalau misalkan ini ternyata turun panjang, lebih panjang lagi, maka kita akan tetap profit. Karena apa? Karena ini sell stopnya lotnya 2 kalinya. Jadi ketika dia turun sejauh sama dengan jaraknya ini, misalkan segini, sama, ini sudah profit. Bahkan separuh dari jaraknya ini kita masih impas, jadi masih kosong-kosong lah istilahnya. Ketika nanti dia tidak turun bagaimana? Ketika naik, ya berarti kita profit yang ini. Yang ini kan tidak kesentuh, berarti kita bisa close yang ini. Kalau tidak kesentuh bisa di close kalau pakai pending order itu, pakai sell stop, buy limit, sell limit. Oke, seperti itu contohnya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan disampaikan dulu ya. Saya kasih waktu dulu untuk mungkin mencatat, mengoret-oret. Kalau ada pertanyaan, kalau ada mau bertanya pakai audio, pakai visual, atau pakai catatan silakan.
Ada? Monggo kalau ada pertanyaan. Di chatnya tidak ada. Oke. Ya, kalau tidak ada mungkin saya cukupi dulu teman-teman. Nanti di lain waktu bisa dilanjut lagi. Kalau misalkan nanti ada acara lagi mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman semuanya. Bisa sambil belajar lagi, nanti bisa sambil mengikuti di grup. Kalau ada pertanyaan, ada ketidakjelasan silakan disampaikan melalui chat saya atau di grup. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa profit secara konsisten dan nanti bisa berkumpul-kumpul di Wijaya Trading. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.